Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah jenjang SD Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam rangka melanjutkan kegiatan kita untuk melakukan atau melaksanakan pengembangan sekolah yang tahap-tahapnya sudah Bapak Ibu lalui. Bahkan kemarin kita sudah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pengembangan sekolah yang Bapak Ibu lakukan. Dan kali ini kita akan mengerjakan tugas 5 dan 6, kalau kemarin tugas 4 menyusun instrumen itu. Tugas 5 itu adalah menyusun rencana tindak lanjut. Jadi dari apa yang Bapak Ibu sudah susun, dari matrik rencana pengembangan sekolah itu, kemudian instrumen sudah siap, nah silakan Bapak Ibu rancang kapan akan Bapak Ibu laksanakan pengembangan sekolah itu. Dan nanti selama pelaksanaan pengembangan sekolah, Bapak Ibu harus mengisi jurnal. Oleh karena itu, sekaligus nanti tugas 6 akan kita kerjakan, yakni membuat jurnal pelaksanaan pengembangan sekolah yang nanti akan Bapak Ibu isi setiap hari pada saat pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah itu. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Jadi, setelah Bapak Ibu kemarin menyusun instrumen, sekarang kita lanjutkan akan menyusun rencana tindak lanjut, kemudian membuat jurnal harian kegiatan pelaksanaan pengembangan sekolah yang nanti akan Bapak Ibu isi ketika Bapak Ibu melaksanakan pengembangan sekolah itu. Nah, sebelum diisi kan dibuat dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya ingatkan kembali tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan sekolah. Sebelumnya ini biodata saya, mungkin kemarin ada yang masih belum mengcopy, silahkan kalau mau ini difoto ya Bapak Ibu, hingga nanti kalau mau berkomunikasi dengan saya lebih mudah. Saya ingatkan kembali bagaimana Bapak Ibu melaksanakan atau prosedur yang harus Bapak Ibu lalui ketika Bapak Ibu mengembangkan sekolah dalam rangka menyelesaikan masalah, terutama masalah pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu lakukan identifikasi masalah. Itu sudah Bapak Ibu lakukan dengan mengerjakan tugas 1. Dari situ Bapak Ibu melihat kondisi sekolah, kemudian kategorikan kekuatan, kelemahan. Kelemahan itu adalah masalah. Oleh karena itu sekali lagi banyaknya kelemahan tentu akan sama dengan banyaknya masalah. Ketika kemarin Bapak Ibu mengerjakan kok banyaknya masalah tidak sama dengan banyaknya kelemahan, saya berikan komentar kok tidak sama. Kemudian memilih pada langkah kedua memilih alternatif penyelesaian masalah. Nah, di sini Bapak Ibu memilih masalah utama terkait dengan siswa, kompetensi siswa, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan, kemudian cari masalah lain di luar kompetensi siswa, di luar kompetensi lulusan, yang diduga kuat menjadi penyebab dari terjadinya masalah pada kompetensi siswa atau kompetensi lulusan tersebut. Kemudian Bapak Ibu ajukan 3 alternatif penyelesaian masalah dengan menyelesaikan penyebabnya atau dengan mengadakan gerakan atau kegiatan lain yang mungkin tidak terkait langsung dengan penyebabnya, memilih alternatif penyelesaian masalah terbaik. Kemudian di tugas 2 ini juga Bapak Ibu sudah menuliskan judul pengembangan sekolahnya. Lalu Bapak Ibu tuangkan di tugas 3, yaitu menyusun matrik rencana pengembangan sekolah.
kemarin yang keempat, Bapak Ibu sudah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah untuk kompetensi siswanya. Kedua untuk gurunya, punya kompetensi guru. Bisa jadi kalau gerakannya itu warga sekolah, berarti termasuk di dalamnya adalah staf. Kemudian untuk kompetensi kepala sekolahnya dan student well-being-nya. Nah, kali ini Bapak Ibu akan menyusun rencana tindak lanjut atau RTL pengembangan sekolah, yakni dengan mengerjakan tugas 5, melaksanakan setelah Bapak Ibu ini siap, 1 sampai 5 semuanya sudah siap, Bapak Ibu bisa melaksanakan. Selama melaksanakan, Bapak Ibu nanti harus mengisi jurnal, maka Bapak Ibu harus membuat jurnal dulu kali ini, membuat jurnal sebagai tugas 6, mengisinya juga tugas 6. 8 melaksanakan analisis, itu nanti tugas 7, menyusun laporan sebagai best practice itu tugas 8, membuat video unjuk kerja, itu tugas 9. Dengan demikian, nah kemarin pada tahap in-service training, Bapak Ibu mengerjakan tugas 1, 2, 3, tugas 4, Bapak Ibu kerjakan di luar ya, di luar kegiatan ini. Demikian juga tugas selanjutnya. Tentu bagi yang ingin meneruskan, bagi yang tidak ya tidak dipaksa. Sekarang bagaimana Bapak Ibu mengerjakan tugas 5, yaitu membuat jadwal rencana tindak lanjut. Langkah pertama Bapak Ibu unduh tugas 5 itu di Google Classroom atau GCR. Setelah Bapak Ibu unduh, isi bulan dan sesuaikan banyak minggu per bulan. Jadi nanti kapan akan Bapak Ibu laksanakan. Tugas 5 itu saya siapkan hanya 4 minggu per bulan. Kalau nanti ada yang 5 ya Bapak Ibu tambahkan. Copy paste kegiatan di tugas 3 kolom D atau tugas 4A, yaitu di instrumen tentang keterlaksanaan ke kolom kegiatan di tugas 5. Tuliskan tanggal pada minggu ke-1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai rencana setiap kegiatan yang Bapak Ibu rancang, Bapak Ibu rencanakan dalam pengembangan sekolah itu. Dan jangan lupa tulis jenis bukti fisik setiap kegiatan di kolom yang sesuai, kolom terakhir. Nah, setelah ini semua selesai, Bapak Ibu silakan unggah tugas 5 di Google Classroom. Ini untuk tugas 5. Ini dipahami dulu langkahnya Bapak Ibu. Unduh, isi bulan sesuai minggu, copy paste kegiatan, bisa dari tugas 3 kolom D, tapi mungkin kalau tugas 3 kolom D itu kan baris-barisnya masih jadi satu untuk setiap tahapan. Mungkin lebih mudah kalau dari tugas 4A. Kemudian tulis tanggal kapan akan dilaksanakan, dan tulis jenis bukti fisik. Mungkin kalau yang karena paling tidak kita rencanakan pengembangan sekolah ini 2 atau 3 bulan atau mungkin 4 bulan. Tapi kalau yang penguatan kepala sekolah kemarin karena hanya 10 hari ya cukup diberi blok atau centang. Kalau ini saya harapkan ditulis tanggalnya. Bulannya sudah tidak usah karena sudah ditulis di atas. Kemudian tugas 6 membuat dan mengisi jurnal harian pelaksanaan pengembangan sekolah. Bagaimana langkahnya? Unduh tugas 6 di Google Classroom. Copy paste pada kolom kegiatan dari kegiatan di tugas 4A. Atau boleh juga dari tugas 3 kolom D. Tapi lebih mudah kalau tugas 4A. Karena itu masing-masing kegiatan sudah dalam satu baris tersendiri. Kalau di tugas 3 belum. Kemudian tulis pada kolom D jenis bukti fisik untuk setiap kegiatan. Ini sama dengan tugas 5. Jadi bisa jadi kalau ini mengerjakannya sendiri-sendiri,
kegiatan di tugas 6 itu bisa Bapak Ibu copy juga dari tugas 5. Kemudian isi hari dan tanggal pada kolom B setiap hari sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu. Jadi jangan dirapel nanti Bapak Ibu. Jadi di tugas 6 itu nanti Bapak Ibu setelah dibuat akan diisi setiap hari. Misalnya hari itu rapat koordinasi ya, tulis rapat koordinasi tanggal berapa. Kemudian bukti fisiknya dicek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah selesai semua kegiatan baru nanti unggah tugas 6 di GCR atau di Google Classroom. Jadi di sini sampai nanti membuat video unjuk kerja. Selanjutnya mari kita praktekkan ya Bapak Ibu. Kita buka dulu tugas. Ini tugas 3. Nah, kalau tugas 3 ini di kolom D, langkah-langkah kegiatan di sini setiap kegiatan ini masih dalam beberapa kegiatan dalam satu baris. Nah, tentu ini agak menyulitkan ketika Bapak Ibu akan memindahkan ke tugas 4 maupun ke tugas 5 maupun tugas 6. Nah, ini tugas 5. Tugas 5 kan baris tersendiri. Nah, karena itu mungkin akan lebih mudah. Demikian juga untuk tugas 6. Nih, nanti setiap kegiatan satu baris tersendiri. Oleh karena itu akan lebih mudah kalau Bapak Ibu mengcopy paste dari tugas 4A. Tugas 4A ini sudah sendiri-sendiri. Bapak Ibu. Nanti tinggal menambahkan ini di baris bawahnya. Jadi saya ulang sekali lagi, ini kita kopikan ke tugas 4 dan 5 sama. Oleh karena itu ini sekaligus boleh Bapak Ibu, tapi satu-satulah kita kerjakan dulu tugas 4. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Ini tugas 4. Jadi pertama Bapak Ibu isikan dulu ini bulannya ini dulu. Kapan mau Bapak Ibu rencanakan mau berapa bulan? Kalau misalnya 3 bulan ya ini, kalau 2 bulan hapus yang ini. Misalnya 3 bulan. Apa misalnya Maret 2021. Ini April. Misalnya ini contoh saja Bapak Ibu ya. Mei. Nah ini. Lagi ini. Nah, kemudian banyaknya minggu itu disesuaikan. Kalau misalnya di bulan ini itu 5 ya tambahkan. Insert kolom. Nah ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tambahkan. Andaikan ini nanti bisa di marker ya. Ini misalnya. Andaikan ini 5, berarti 1, 2, 3 ini 4 ini 5. Andaikan ini 5. Jadi kalau 4 saja ya 4. Ya. Nah, jadi ini kita anggap saja semuanya 4 Bapak Ibu ya. Saya ulangi ini untuk aja. Nah, jadi 4 saja kita anggap 4. Nah, sekali lagi ini kita copy dari tugas 4A. 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 Ini copy saja Bapak Ibu. Sebaiknya per tahap ya. Mau semuanya langsung juga boleh, nanti baru disesuaikan. Maaf Bapak Ibu, jadi ini kita copy, ini kegiatannya. Nah, copy, boleh klik kanan copy boleh atau kontrol C ya Bapak Ibu. Nah, kontrol C atau copy di sini. Kemudian ini untuk tugas 4. Ini kontrol V. Nah, ya.
Kalau mau sekaligus dengan tugas 5-nya boleh. Tugas 6, maaf tadi bukan 5, tugas 6. Kontrol P. Nah, itu Bapak Ibu selesai sudah. Kalau mau Bapak Ibu pisah-pisahkan mana itu persiapan atau perencanaan, kemudian pelaksanaan. Nah, ini kalau sisa begini ya silahkan nanti dihapus Bapak Ibu. Ya. Jangan ini kosong. Jadi klik kanan, delete, entry row. Jadi tidak ada sisa. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini mau diberi nomor silakan, tidak, tapi sebaiknya ya diberi nomor Bapak Ibu. Dan alangkah baiknya kalau ini Bapak Ibu pisah-pisahkan mana persiapan, mana pelaksanaan. Jadi bisa Bapak Ibu insert row above. Nah, di sini Bapak Ibu tulis persiapan. Persiapan. Nah, mungkin ini persiapan di Bali. Terus di mana pelaksanaan? Ini job bersama panitia menyiapkan, panitia membuat dan menyebarkan undangan, pembukaan. Nah, ini sudah mulai pelaksanaan. Jadi ini klik kanan, insert row above. Jadi B. Kedua, pelaksanaan. Ini, nah baru Bapak Ibu ini supaya ada nomornya. Cuma kalau tadi habis 12 ya jangan 12 lagi, ini ABC. ABC. Ini, kemudian Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, nanti silakan ini nanti dipisah-pisahkan seperti itu. Ini pelaksanaan, mana monitoring dan evaluasi, begitu seterusnya. Kalau ini semuanya nanti kelamaan. Itu ini tugas 6, tugas 5 juga begitu. Tugas 5. Tugas 5. Nah, tugas. Tugas 6. Oh, ini tugas 5. Jadi sama dengan tadi Bapak Ibu kalau mau dipisah-pisahkan ini persiapan ini silahkan Bapak Ibu ya. Sini insert row above. Jadi ini Bapak Ibu tulis 1 persiapan. Kan, tapi biasanya ini tebal. Baru ini Bapak Ibu A. Bisa begini Bapak Ibu sampai mana ini? Persiapan, pembukaan, nah ini. Ini misalnya ini Bapak Ibu buat ABC. Yang ini tidak tidak. ABC-nya di sini ya Bapak Ibu. Ini. Ini dulu. Atau Bapak Ibu ini ketik aja manual Bapak A, B, atau ini.
C dan seterusnya Bapak Ibu ya. Begitu. Ya. Atau ini mau di sini juga boleh. Kalau ini dianggap lebih mudah, ABC-nya di sini saja enggak apa-apa Bapak Ibu. Di situ tidak usah pakai nomor. Nah, ini lebih mudah. Ini pakai itu. Ini dihapus saja. Nah, begitu saja Bapak Ibu, ABC-nya ada di sini. Nah, kemudian di sini pembukaan ini sudah pelaksanaan. Insert. Buka. Di sini yang nomor 2. Pelaksanaan. Bapak Ibu. Ya. Baru di sini mana? Sampai mana pelaksanaan itu? Ini pelaksanaan sampai hari ini pasca pelaksanaan sampai mana? Pada akhir kegiatan pasca sudah selesai. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi. Nah, ini berarti ini adalah kita akan kasih itu nomor ABC. Bapak Ibu. Nah, ini kita rapikan. Begitu. Ini, nah nanti yang lain silahkan Bapak Ibu lanjut lihat di tugas 3-nya. Nah, di sini kepala sekolah menyampaikan dan membahas ide atau gagasan tentang IHT kepada tim kecil di sekolah. Nah, ini akan Bapak Ibu laksanakan kapan? Ini bulan Maret ya, misalnya Bapak Ibu laksanakan di minggu pertama, misalnya tanggal 3, misalnya ya. Ini sudah termasuk 3 Maret. Di sini tanggal berapa? Bersama tim kecil menyusun proposal, misalnya perlu 4 hari, 4 sampai misalnya perlu 4 sampai 6 itu 3 hari. Ini bisa diperbesar Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nanti kolom-kolomnya bisa diperbesar disesuaikan. Kemudian kepala sekolah bersama tim kecil membuat dan menyebarkan undangan. Nah, ini tanggal 6. Silakan Bapak Ibu, gitu ya. Kalau nanti silakan mau di-blok boleh. Ya. Untuk kegiatan ini Bapak Ibu silakan rincikan di mana, mau tanggal berapa. Baru nanti bisa Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu blok boleh dengan warna. Kita pakai ini aja. Border and sanding Bapak Ibu pakai warna apa? Ya. Misalnya warna ini boleh silakan. Begitu Bapak Ibu. Nah, tadi di samping ada warnanya, ada tanggal-tanggalnya, sehingga lebih mudah. Kemudian di sini kolom keterangan dan bukti fisik. Silakan Bapak Ibu nanti ini apa bukti fisik? Ingat bukti fisik itu nanti ada video, ada foto. Foto untuk apa? Foto itu untuk laporan, sedangkan video itu untuk video unjuk kerja. Nah, Kepsek menyampaikan membahas ini perlu apa? Foto dan video unjuk kerja. Tuh Bapak Ibu, guru bersama tim kecil menyusun proposal. Nah, ini berarti nanti apa? Proposalnya saja. Proposal. Itu. Kemudian kepala sekolah bersama tim kecil membuat dan menyebarkan undangan. Fisiknya apa? Undangan. Perlu foto apa tidak? Kalau perlu foto video ya tuliskan Bapak Ibu. Merevisi proposal apa silahkan nanti Bapak Ibu. Bisa jadi kalau itu kegiatan bisa perlu ada foto, ada video.
Demikian juga ini nanti bisa Bapak Ibu kopikan di tugas 6. Tugas 6. Tugas 6. Nah, ini tugas 6 ya Bapak Ibu. Silakan kopikan di sini. Nah, sama. Nah, nanti di sini Bapak Ibu isikan misalnya nomor 1 ya. Nomor 2 misalnya. Nah, di sini kan tidak usah diberi nomor, tidak apa-apa. Jadi di sini nanti kepala sekolah menyampaikan itu Bapak Ibu laksanakan hari tanggal berapa? Misalnya Senin. Ini misal aja ya. Senin tanggal 3 bulan Februari 2021. Itu. Kemudian apakah sudah dibuat ini? Nah, nanti ini setiap hari, setiap Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ini Bapak Ibu isi tanggal-tanggalnya. Nanti di sini akan dicek lagi nanti apakah sesuai apa tidak antara perencanaan dengan pelaksanaan. Nanti pada tugas di instrumen 4A. Instrumen 4A nanti. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini nanti setelah semuanya diisi selesai, kegiatan selesai, baru ini dikumpulkan di Google Classroom. Kalau belum selesai ya jangan mentang ini tanggalnya dikarang lalu dikumpul karena saking semangatnya ingin cepat mengumpulkan, ya, tapi ya tidak benar. Jadi sekali lagi ini nanti Bapak Ibu sampai selesai, ya. Jadi ini juga diberi ABC seperti tadi, tapi tidak pun tidak mengapa. Jadi kan Bapak Ibu ini tidak diberi ABC tidak masalah, ya. Mau diberi atau tidak itu terserah Bapak Ibu. Mau dibuat persiapan pelaksanaan ini boleh, tidak pun tidak apa-apa, tapi alangkah bagusnya supaya untuk pemisah ini lebih bagus kalau diberi. Ya. Demikian juga untuk tugas 5. Tugas 5. Nah ini Bapak Ibu mau pisahkan dengan persiapan pelaksanaan dan seterusnya boleh, tidak pun tidak apa-apa. Nanti kan Bapak Ibu tidak ditulis tanggal juga tidak apa-apa, tapi alangkah bagusnya ditulis tanggal di blok saja boleh. Nah mungkin sampai di sini Bapak Ibu pengerjaan tugas 5 dan tugas 6 mudah-mudahan jelas dan bermanfaat sehingga Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan pengembangan sekolahnya setelah instrumen monitoring dan evaluasi tugas 4 selesai, kemudian tugas 5, 6 selesai, baru Bapak Ibu laksanakan. Ingat ketika Bapak Ibu melaksanakan, gunakan instrumen monetnya, terus isi jurnal harian, tugas 6 tadi diisi setiap hari, ketika kegiatan selesai baru nanti dikumpul di Google Classroom. Demikian, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan silakan nanti kita diskusikan, boleh lewat WA Group atau boleh lewat SMS, lewat telepon, miss call juga boleh, ya. Tapi miss call tanda tak mampu, Bapak ya. Oke, ya. Atau kita diskusi di Google Classroom tidak masalah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk melanjutkan pengembangan sekolahnya, sehingga kegiatan di sekolah Bapak Ibu cepat atau lambat, cepat atau pasti, atau lambat atau pasti, semua masalah Bapak Ibu bisa selesaikan dengan melakukan pengembangan sekolah. Kalau itu nanti ditulis sebagai bentuk best practice, di samping sekolahnya menjadi tambah baik, tambah bagus, berkembang, juga Bapak Ibu bisa mendapatkan penilaian angka kredit jabatan fungsional kepala sekolah dalam bentuk best practice. Bisa juga Bapak Ibu muat di jurnal Borneo, jurnalnya LPMP Kalimantan Timur. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
dan terima kasih.